Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, panitia penyelenggara lomba, serta para penonton yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, agar kita bahagia di dunia sampai ke alam kubur. Tak lupa salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah dari zaman nenek-nenek makan getuk di depan rumah sampai zaman nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari zaman orang-orang muter-muter gak jelas sampai zaman orang-orang pintar main komputer. Dan karena Nabi Muhammad, kita dapat membedakan yang mana yang Quran dan yang mana yang Quran. Pun karena Nabi Muhammad, kita dapat membedakan yang mana yang alkohol dan yang mana yang teh botol. Dewan juri yang saya hormati, para penonton yang saya cintai, dapat salam dari Bekasi, Kansa di sini siap beraksi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Kansa Kurnia Bastian dari SMK Nurul Huda Bekasi, akan menyampaikan dakwah dengan judul Menahan Amarah Menurut Perspektif Al-Quran. Berbicara mengenai marah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, dari ayat tersebut bisa kita garis bawahi nih pada kalimat wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang artinya orang yang pandai menahan amarah dan memaafkan orang lain, maka dirinya termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Bukan berarti kita nggak boleh marah ya teman-teman, tapi kuasailah diri kita ketika muncul rasa marah. Karena orang yang mampu menahan amarah dijanjikan syurga oleh Allah. La taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu syurga. Marah boleh, tapi marah-marah ya nggak boleh. Karena kalau kita sudah marah, maka wajah akan merah. Kalau wajah sudah merah, maka diri menjadi resah. Kalau diri sudah resah, maka akan berulah. Ujung-ujungnya naik darah, setruk dah. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat fillah, fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini terutama oleh para pemuda, yakni dalam hal menahan amarah. Menurut pakar psikologi, hal ini disebabkan karena kurangnya keterampilan problem solving, ingatan tidak menyenangkan, efek hormon, dan masih banyak lagi. Terus Kansa, gimana dong cara meredam amarah menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Gini caranya. Pertama, berlindung kepada Allah. Kedua, diam. Ketiga, ubah posisi. Keempat, ambil air wudu. Kelima, berzikir kepada Allah. Rasulullah SAW mengajarkan di dalam hadis riwayat Bukhari, jika orang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, niscaya akan reda amarahnya. Lagi marah, a'udzubillah. Lagi resah, a'udzubillah. Hati lagi patah, a'udzubillah. Dengan a'udzubillah, maka setan akan nyerah. Lalu selanjutnya apa kata Nabi? Diam dan ubah posisi. Yang tadinya marah sambil berdiri, coba deh duduk. Masih marah juga? Coba tiduran. Lantas kenapa tadi kita disuruh diam? Dikhawatirkan ketika kita marah, kita mengucapkan atau mengeluarkan omongan-omongan yang gak baik. Makanya kita disuruh diam, kata Nabi.
Nah, semakin banyak kita ubah posisi, maka semakin meredam pula amarah kita. Lalu bagaimana lagi caranya Kansa? Ambil air wudhu. Rasulullah mengatakan, فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudhu. Lalu yang terakhir atau yang kelima, cara meredam amarah menurut Al-Quran dan As-Sunnah adalah apa? Ayo, berzikir kepada Allah. Karena apa? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sahabat Fillah, semoga dengan kelima hal tersebut kita dapat meredam amarah kita. Nah, sebelum kita tutup, boleh ya Kansa kasih pantun sedikit? Cantik-cantik si baju merah. Baju merah suka makan ketan. Jadi orang jangan cepat marah temannya setan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.